Di video kali ini kita akan mendesain bersama mobile app untuk pusat informasi dan pusat bantuan terkait virus corona. Saya akan menjelaskan dari masalahnya, kemudian riset kecil yang saya lakukan, kemudian pembuatan mockupnya itu sendiri tentunya, lalu prototype dan presentasi jika kalian ingin menggunakan atau mengepost desain ini di Instagram atau di Dribbble. Jadi mungkin video ini akan sedikit agak panjang, tapi nggak apa-apa supaya kita tetap produktif di masa-masa karantina ini. Tapi sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Niaga Hoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Niaga Hoster adalah salah satu penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia. Beli hosting dan domain di Niaga Hoster dan gunakan kode kupon KOKO ALDI untuk mendapatkan potongan sebesar 10% dan juga bonus aset berupa file Adobe XD dan Figma dari website dan app desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Koko Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Di video kali ini kita akan mendesain bersama sebuah app, mobile app untuk pusat informasi dan pusat bantuan untuk kasus corona. Karena sekarang memang negara kita sedang dilanda virus ini dan pemerintah juga sudah mengumumkan dan menghimbau teman-teman dan semua masyarakatnya untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Jadi saya tergerak juga untuk mendesain sebuah mobile app. Mungkin mobile app ini nanti bisa digunakan oleh pihak-pihak swasta atau bahkan pemerintah yang melihat video ini supaya bisa diwujudkan dan bisa memudahkan akses masyarakat ke pusat-pusat informasi dari coronavirus. Oke, untuk mendesain app ini kita mulai dari masalahnya. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai masyarakat bingung situs mana atau app mana yang bisa saya buka supaya saya mendapatkan semua informasi itu lengkap di situ. Kemudian yang kedua adalah sekarang memang sudah ada situs-situs atau app yang beredar, namun kebanyakan dari mereka itu tidak lengkap. Jadi mungkin satu situs ini cuma memuat tentang informasinya saja, kemudian situs ini memuat tentang kasusnya saja, dan situs yang lain memuat tentang pusat bantuannya saja. Nah, di sini tujuan saya untuk membuat sebuah mobile app, desain mobile app yang menggabungkan semuanya itu. Jadi harapannya ini nanti bisa menjadi one stop place untuk semua masyarakat bisa melihat informasi terkini dari virus corona ini. Setelah menentukan masalahnya, kita lanjut ke riset. Saya melakukan sebuah riset kecil, cuma melihat situs-situs yang sudah ada saja. Dari di sini sudah saya kumpulkan sumber-sumber yang saya gunakan. Di sini ada dari CNN Indonesia. Di sini mereka mengumpulkan informasi. Jadi ini adalah pusat informasi tentang virus corona. Bagaimana cara mengenal, bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengobati, dan bagaimana cara mengantisipasi, seperti itu. Lalu saya juga sempat lihat di Tokopedia, mereka juga menyediakan sebuah halaman khusus untuk update virus corona, seperti ini. Dan ada di sini desaindata.maps, ini adalah persebaran virus corona di seluruh dunia. Lalu di sini ada picobar.jabarprov, ini adalah untuk Jawa Barat, khusus Jawa Barat. Jadi ada jumlah kasusnya, kemudian persebarannya di mana saja. Lalu di sini ada kawalcovid19.id. Di sini juga ada update tentang kasusnya, berapa orang ini, dan ada beritanya juga. Dan yang terakhir di sini ada corona.jakarta.go.id/data. Di sini khusus untuk Jakarta saja, seperti ini. Dan ada datanya juga di sini lebih lengkap. Oke. Nah, dari riset saya melihat beberapa contoh situs yang sudah ada sekarang, saya mengumpulkan dan menentukan struktur datanya atau struktur informasinya itu seperti ini. Jadi saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kasus, itu meliputi total kasus seperti yang terkonfirmasi itu berapa, kemudian yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, itu. Kemudian ada list kasus lengkap seperti saya pernah lihat di spreadsheet. Jadi semua kasus yang ada itu dicatat di sebuah spreadsheet dan itu disebar online. Bisa kita cantumkan juga di sana. Kemudian ada peta persebaran. Dan yang terakhir ada berita. Yang kedua adalah tab informasi. Di sini saya menggunakan struktur yang digunakan oleh CNN di sini, mengenal, mencegah, mengobati, dan mengantisipasi. Saya gunakan seperti itu. Dan yang terakhir ada pusat bantuan. Jadi
Di sini akan ada hotline, kemudian bisa konsultasi ke dokter dan rumah sakit terdekat dengan lokasi dari user. Seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya kita langsung membuat mockupnya saja. Saya melewati beberapa step di sini. Saya tidak membuat sitemap karena ini cuma app yang menampilkan informasi saja. Jadi saya rasa tidak perlu sitemap dan user flow yang rumit. Dan yang kedua, saya juga melewati proses wireframe karena sebenarnya saya sudah mempunyai bayangan di kepala saya. Jadi akan kita langsung mulai di mockupnya saja. Di sini saya menggunakan aplikasi atau software yang saya gunakan namanya Figma. Ini adalah software gratis, software desain gratis untuk UI UX. Bisa digunakan di Mac, Windows, dan Linux. Dan tenang saja, sudah saya buatkan tutorial lengkapnya di video di atas ini. Nanti akan saya cantumkan. Oke, kita mulai saja. Pertama, saat mendesain mockup, saya biasanya mencari inspirasi tentang style app yang akan saya gunakan, style desainnya itu seperti apa, style ilustrasinya itu seperti apa. Di sini sudah saya rangkum menjadi 2 saja. Yang pertama dari dribblenya Mbak Citra Guna Siwi. Ini seperti ini. Jadi saya akan menggunakan style ilustrasi yang seperti ini. Kemudian yang kedua dari dribblenya Mas Saipul Rahman. Jadi ini keduanya orang Indonesia semua, keren-keren memang desain orang Indonesia. Saya di sini menggunakan palet warnanya, dan dari palet warna ini dengan ilustrasi style yang seperti ini, saya gabung menjadi seperti ini. Ini asetnya saya dapatkan dari Freepik. Freepik kalian sudah tahu tentunya ya. Akan saya perlihatkan websitenya di sini, freepik.com. Kalian bisa cari ilustrasi, kemudian kalian download IPS atau AI-nya, dan kalian bisa modif warna dan shape-nya sendiri. Namun jika kalian memang belum member premium, kalian harus mencantumkan link dari aset Freepik yang kalian gunakan di karya kalian, seperti itu. Jadi ini adalah ilustrasi yang akan saya gunakan. Ini saya sudah buat sebelumnya, jadi nanti tinggal kita pakai saja, karena nanti kalau kita buat dari awal, benar-benar dari nol, nanti akan terlalu lama video ini. Di sini saya menggunakan warna yang dominan hijau, karena hijau adalah menyimbolkan kehidupan, adalah warna dari tanaman. Jadi user yang melihat app ini, mereka akan mempunyai harapan tentang kehidupan. Jadi mereka tidak tambah panik melihat informasi yang tersebar. Mungkin kalau warnanya itu merah gitu ya, itu akan menambahkan rasa takut atau panik di pikiran mereka, seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan warna hijau supaya mereka lebih tenang dan adem, seperti itu. Lalu setelah kalian menyiapkan ilustrasi yang akan kalian gunakan, di sini kita akan membuat 3 screen. Jadi saya menyiapkan 3 ilustrasi di sini. Kita akan membuat aset yang lain. Di sini sudah saya siapkan aset untuk teksnya juga. Di sini untuk judul saya pakai Canit, lalu ini semi bold, size-nya 20, dan line height-nya 24. Ini akan saya save dulu sebagai teks. Kita klik di sini, teks, lalu plus. Ini kita namai judul, seperti ini, create style. Lalu untuk card text, dari teks di dalam card, ini saya menggunakan Roboto regular 18. Dan ini line height-nya mungkin kita buat 24. Seperti ini. Kalau sudah kita save juga, plus card text. Lalu di sini ada body text, saya menggunakan Roboto regular, size-nya 14 dan line height-nya 24. Kita save juga di sini. Berarti body text. Dan ini adalah judul besar untuk kita tempel di ilustrasi ini. Kita menggunakan Canit juga. Kita pakai bold 36 dan line height-nya 32. Ini kita buat 0 saja. Lalu kita save juga di sini. Heading H1 gitu aja. H1. Nah, untuk warnanya saya sudah siapkan di sini. Ini untuk warna teks, bisa kalian lihat di sini warnanya. Kalau kalian mau copy silakan.
Di sini untuk warna teks, body text, dan di sini adalah warna utama yaitu hijau. Dan aset terakhir adalah icons. Di sini sudah saya siapkan icon-icon yang akan kita gunakan di tiap screen. Icon-icon ini saya dapatkan dari flat icon. Bisa kalian buka di sini flat icon. Bisa kalian cari sendiri nanti. Namun kalau kalian belum premium member di sini, kalian harus mencantumkan link dari flat icon ini di karya kalian, atau jika ingin digunakan untuk project, untuk klien atau komersil, kalian harus membelinya atau kalian harus menjadi premium member, seperti itu ya. Kita kembali ke Figma. Oke, asetnya sudah semua. Sekarang kita baru mulai untuk mendesain app-nya. Lama ya, muter-muter dulu baru mendesain app, karena memang seperti itulah yang seharusnya. Bahkan kalau untuk project klien bisa lebih lama, jauh lebih lama. Kita akan menggunakan di sini frame. Oke, kita pakai iPhone X saja, 11 Pro atau X di sini. Kita pindah di sini. Pertama kita buat border radiusnya itu seperti app-app zaman sekarang di Dribbble, yaitu pojok-pojoknya pakai radius seperti ini. Kita akan gunakan 40 mungkin. Ya. Lalu di sini namanya kita ganti kasus. Oke. Selanjutnya kita buat grid. Sini grid plus. Lalu kita ganti ini menjadi kolom. Ini sebenarnya terserah kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak ada patokan yang pasti yang benar grid itu harus gini. Karena saya biasanya tergantung desain yang akan saya buat. Jadi saya selalu memodif grid yang saya pakai. Kali ini kita akan membuat 3 saja. Lalu marginnya pakai 24 dan gutternya pakai 8 saja. Oh ya, satu hal penting di sini di pengaturan Figma saya mengganti preference dan nudge amount di sini. Saya ganti menjadi 8. Ini artinya apa? Ini artinya ketika kita membuat seperti ini, misalkan kotak seperti ini, dan kita memencet tombol shift dan arrow seperti ini, dia akan bergeser 8 pixel. Sebelumnya untuk defaultnya itu adalah 10 pixel. Namun di sini saya ganti 8 karena 8 itu adalah angka yang sangat bagus, bukan bagus tapi karena itu kelipatan dari 2, dan kelipatan 8 ini selalu bisa dibagi oleh angka 2. 8, 4, 2 jadi 1 seperti itu. Jadi gak ada koma-koma di desain kalian seperti itu. Selanjutnya kita memasukkan ilustrasi yang sudah saya siapkan di sini. Kita taruh atas, kita taruh di tengah. Kita sesuaikan tepinya seperti ini. Oke. Oh ya, untuk menampilkan baterai dan jam di sini sudah saya buatkan tutorialnya, sudah pernah di video sebelumnya. Saya contohkan videonya di atas ini. Oke. Setelah itu kita beri teks di sini. ALT, saya sambil pencet ALT biar dia duplicate. Seperti ini. Ya. Lalu kita buat untuk kontennya di bawah. Kita pakai rectangle di sini. Kita buat seperti ini. Tingginya sekitar segini, 5, 3, 6 saja. Oke. Kalau sudah, kita buat radius juga supaya seperti pojok-pojoknya di sini. Radius 40. Oke, seperti ini. Dan kita warnai putih saja. Di sini akan kita buat linear saja, gradient seperti ini. Ini sudah putih. Ini kita buat agak kebiruan seperti ini. Ya, oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat untuk bottom bar yang di bawah. Oke, di sini tadi kita sudah buat bakal ada 3 screen. Itu adalah kasus, informasi, dan pusat bantuan. Di sini sudah saya siapkan ikonnya.
sini. Akan kita pindah saja seperti ini. Kita grup dulu. Kita buat rectangle untuk bottom barnya. Tingginya mungkin 70 saja. Warnanya kita buat putih. Oke. Lalu kita taruh di bawah. Ini kita taruh di tengah LTH. Dan kita taruh di atas. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita beri teks. Teksnya ini saya belum simpan, jadi akan kita pakai bikin teks dari awal. Kita pakai 10 saja, kecil saja. Ini 10 juga. Ini kita pakai auto width teksnya. Oke. Jadi di sini tadi ada kasus sini. Karena ini aktif, akan saya beri warna hijau. Oh, ini warnanya belum kita simpan ternyata. Jadi sini karena tadi kita sudah menyimpan teksnya, kita juga akan menyimpan warnanya. Caranya kita klik warnanya, lalu kita di sini dan kita plus. Warnanya adalah ini teks. Ini body text. Ini main green. Oke. Jadi ini kita warnai main green. Nah. Dan kita buat bold. Jangan bold sih, medium saja. Seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu untuk teks yang lain kita buat juga informasi. Kita buat regular saja. Warnanya warna teks body text ini. Oke, kita buat di tengah. Ini untuk bantuan. Seperti ini. Kita buat agak renggang. Oke. Control group dan kita buat vertikal dengan bottom bar ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat konten di kasus ini, di screen kasus. Jadi bayangan saya halaman ini dikategorikan berdasarkan lokasi. Jadi tergantung dari user itu di lokasi mana, dia bisa cari informasi seputar lokasinya itu sendiri. Jadi misalkan warga Jakarta bisa mengganti lokasinya untuk Jakarta saja, atau misal orang Jogja bisa mencari informasi untuk wilayah Jogja saja, seperti itu. Mirip-mirip seperti Gojek dan Grab yang mereka bisa pilih lokasi dulu di paling atas sebelum mereka misalkan GoFood, seperti itu ya kan. Jadi di sini akan kita buat pilihan untuk lokasi. Akan kita tampilkan gridnya. Saya buat di sini rectangle saja seperti ini. Kita pakai 56 ya, sudah 56. Terlalu tinggi, 48 seperti ini. Kita buat radiusnya 100. Oke, seperti ini. Lalu kita hapus fillnya, kita beri stroke, warnanya kita beri hijau. Kita warnai abu-abu saja, sepertinya ya, seperti ini. Lalu untuk ikonnya sudah saya siapkan di sini, kita drag saja. Ini warnanya hijau, ya seperti ini. Lalu untuk teksnya kita pakai ini teks, misalkan DKI Jakarta. Ini terlalu besar sepertinya, akan kita kecilkan, kita 14 ya, seperti ini juga terlalu tebal, akan kita buat mungkin 50 saja ya, seperti ini. Dan di sini kita beri coret atau panah kecil di sini, pakai pen.
seperti ini. Kita ganti ujungnya menjadi round. Ini kita ganti satu saja. Oke, warnanya kita buat hijau. Oke, seperti ini. Mungkin ini 2 tebalnya, kita buat 2 biar kelihatan ya, seperti ini. Selanjutnya kita buat konten untuk update kasus. Jadi seperti di sini, tapi nanti akan saya buat simple saja. Saya menggunakan contoh seperti di Tokopedia. Jadi dia menggunakan total kasusnya berapa, yang sembuh berapa, dan yang meninggal berapa. Dan nanti akan saya berikan link, dan link ini akan membuka spreadsheet yang saya bilang di awal tadi, membuka list semua kasus yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi di sini kita buat judul dulu. Kita pakai ini, namanya update kasus corona. Oke, kita buat rata kiri di sini. Untuk jaraknya kita buat 4 kali, 1, 2, 3, 4, atau 3 kali saja. Oke, 3 kali seperti ini. Lalu kita beri teks di sini. Ini akan menampilkan tentang update terakhir dari kasus ini, dari data ini maksudnya. Oke, terakhir diupdate tanggal ini. Saya buat tanggal berapa ya? Bentar. Ini tanggal 21 Maret. Lalu kita buat card di sini pakai rectangle. Kita beri radius mungkin 20. Warnanya kita buat putih saja. Ya, seperti ini. Lalu kita beri shadow. Efek shadow 30. 15. Ini 5 saja. Warnanya kita buat biru. Seperti ini. Lalu di sini akan kita tampilkan informasi dari yang terkonfirmasi berapa, yang sehat berapa, dan yang meninggal berapa. Ini akan saya cari di websitenya ini supaya update datanya. Di sini, jadi yang kasus positif ada 369. Oke, kan kita buat di sini. Kita copy dari sini saja. Ini kita unlink, oke, detach. Ini ukurannya 48. Ini kita pakai medium mungkin. Reguler saja biar kecil. Tadi berapa? Ininya 39. 369. Oke. Ini namanya tadi kasus positif. Saya buat 12 saja, mungkin terlalu besar ini 14. Kita buat ini auto bit. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, untuk bisa pas di tengah 3 informasi ini, kita tampilkan layout yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita buat sini, dan kita kira-kira saja kalau ini nggak apa-apa seperti ini. Lalu untuk kasus sembuh, yang sembuh bisa kita lihat di sini ada 17. Kita taruh di tengah, yang juga di tengah. Lalu yang meninggal 32. Oke. Kita tunjukkan layoutnya lagi.
kita taruh di sini, kita kira-kira saja. Oke, sudah. Jika info yang ditampilkan cuma warna yang seperti ini dan tanpa warna yang lain atau tanpa icon, akan susah dibedakan mana yang positif, mana yang sembuh, dan mana yang meninggal. Oh maaf, ini sehat. Jadi akan kita beri warna dan kita beri icon. Di sini sudah saya siapkan. Oke, akan kita pindah saja sini dulu. Ini kita lock dulu biar tidak ke gerak-gerak ikut pindah. Oke, lock seperti ini. Kita buat elips di sini. Mungkin besarnya 32 pixel. Kita beri ini icon. Kita warnai dengan warna icon ini. Lalu kita buat tipis saja, mungkin 5 atau 10%. 10%. Oke, ini kita buat di tengah. Seperti ini. Oke, sudah di tengah. Kita turunkan lagi seperti ini. Dan warnanya kita rubah juga menjadi orange seperti ini. Lalu yang tengah kita copy juga di sini, kita drag. Warnanya kita copy dari sini, hijau. Kita beri 10% saja. Oh, ini dia di bawah. Kita buat di atas dulu. Nah, seperti ini. Ini kita warnai hijau juga. Oh, mungkin hijaunya kita ambil dari sini saja. Sini. Ya. Hijau. Stroke-nya juga hijau. Nah, seperti ini. Oke. Dan yang terakhir, untuk kasus yang meninggal, kita drag saja ikonnya di sini. Copy, kita beri 10%. Ini juga di bawah, ternyata kita buat di atas dulu. Ya, seperti ini. Kita group. Untuk warnanya kita juga beri warna merah seperti ini. Ya, ini terlalu panjang, akan kita pendekkan seperti ini kira-kira. Ya, tadi sudah saya bilang kalau di sini bakal ada link yang menuju ke spreadsheet, jadi kita buat linknya juga di sini. Ini terlalu panjang, sepertinya akan kita hapus seperti itu. Untuk linknya kita beri teks, mungkin lihat detail seperti itu. Ini kita ganti menjadi kita hapus saja, kita buat ini auto width. Oke, warnanya hijau seperti ini, dan kita buat panah seperti ini. Ujungnya kita buat rounded saja, atau nggak perlu rounded lah, biar gayeng. Mana nih, round. Kita warna hijau juga, kita group. Oke, seperti ini. Kita group. Ya, seperti ini. Nah, jika seperti ini kita lebih mudah untuk mencerna informasi ini. Jadi yang positif itu ada di sini warnanya orange dan ada ikonnya juga, dan yang sehat warnanya hijau, dan yang meninggal warnanya merah seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat tentang konten petanya. Sini tadi 3, enter ya, 1 2 3. Oke, kita buat peta persebaran. Sepertinya judulnya terlalu tebal, kita ganti saja di sini
medium saja. Oke, seperti ini. Kita copy cardnya seperti ini. Nah, untuk membuat peta biasanya saya menggunakan website ini, namanya snazzymaps.com. Sini snazzymaps.com. Jadi di sini dia adalah seperti menggunakan API dari Google Maps. Jadi live ini mapnya. Kalian tinggal cari style yang ingin kalian gunakan. Kali ini kita akan menggunakan ini, Tralight. Saya klik. Nah, di sini kita bisa mencari map seperti di Google Maps biasa. Namun tampilannya seperti ini, seperti template yang sudah kita pilih tadi. Di sini kita akan cari Jakarta karena tadi lokasi yang kita pilih adalah DKI Jakarta. Jakarta Indonesia. Ya, seperti ini. Jakarta. Lalu untuk mendownload gambarnya kita klik di sini, download image. Kita atur dimensinya seberapa. Seperti ini. Lalu kita pilih kualitasnya. Biasanya saya pilih 2 kali saja. Lalu download image. Setelah selesai download, kita gerak saja di Figma. Seperti ini. Oh, sangat besar ternyata. Nah, di sini akan kita masukkan di card ini. Oke. Card ini akan saya keluarkan dulu mungkin. Seperti ini. Kita hapus saja sini. Kita buat card di dalam lagi. Seperti ini. Radiusnya mungkin 10 saja. Kita hapus shadownya. Dan kita buat ini clipping mask dengan ini. Oke. Kita select ini dan select kotak ini. Lalu kita klik di sini, use as mask. Nah, dia akan masuk ke kotak yang tadi. Seperti ini. Jakarta. Oke. Seperti ini. Lalu biasanya untuk map itu ada warna kuning dan warna merah. Seperti ini. Saya akan gunakan warna kuning dan merah saja. Biar simple. Oke, di sini kita pakai ellipse. Ini saya meletakkan lingkarannya random biar cepat saja. Oke, di sini saya pakai sini. Orange-nya sama. Kita beri mungkin 70% saja. Lalu di sini warna merah kita pakai ini. Seperti ini. Kita duplikat saja. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita group ini dan kita masukkan lagi ke frame. Seperti ini. 1, 2. Ini kita taruh ke belakang. Kita klik kanan, send to back saja. Oh, jangan send to back. Nah, seperti ini. Seperti ini mapnya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau map, card map dan bottom bar di sini menyatu. Nah, untuk menghindari hal ini, kita buat shadow di rectangle-nya ini. Oke. Di sini kita beri efek shadow mungkin 20 saja atau 30. Oke, 30. Ininya minus 15 karena ini ke atas. Oke. Ini berarti 20 saja. Ini minus 10 saja. Oke. Ini warnanya biru saja. Oke, seperti ini. Dan alfanya 10 mungkin. Ya. Terlalu tebal masih. 5. Oke, seperti ini. Jadi kelihatan kalau bottom bar ini letaknya di atas dari peta persebaran. Oke, ada shadownya seperti itu. Nah, ini di bawah mungkin bisa diberi corner lagi, yaitu berita seperti yang sudah kita lihat di sini. Namun di sini karena screen-nya cuma sampai sini saja, kita skip saja untuk beritanya. Kita lanjut ke screen yang kedua. Lama ya, baru selesai screen yang pertama, nggak apa-apa. Oke, ini kita geser dulu. Kita duplicate.
Ini namanya adalah informasi. Oke. Informasi. Lalu di sini yang aktif adalah yang informasi, warnanya hijau. Ini kita ganti warna abu-abu, gantian. Oke. Lalu ilustrasi. Ilustrasinya kita drag di sini. Kita hapus. Kita sesuaikan dulu. Seperti ini. Kita taruh belakang, send to back. Dan namanya ini adalah apa tadi? Kenali ya. Kenali. Di sini nanti ada 4 tombol atau 4 card, yaitu mengenal, mencegah, mengobati, dan mengantisipasi. Di sini akan kita hapus saja. Ini biar tidak select, akan kita lock. Oke, seperti ini. Ini kita hapus saja. Terus kita hapus semua kecuali kartnya seperti ini. Dan ini kita ganti mungkin jadi ini saja, apa itu? Virus corona, karena ini tentang informasi tentang mengenali virus corona itu apa, kan? Saya taruh di sini. Lalu untuk kartnya kita beri enter 2 kali mungkin seperti ini. Tingginya kita buat 72. Oke. Sepertinya shadownya terlalu besar, kan kita kurangi. Mungkin ini 3 saja. Ya. Ini juga 3. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masukkan informasinya. Tadi yang pertama adalah mengenal. Sudah saya buatkan ikonnya di sini. Kita drag saja. Kita buat ini ellipse, bukan rectangle. Seperti ini. Mungkin besarnya 48. Kita buat di vertikal seperti ini. Oke. Kita drag di sini ikonnya. Warnanya kita pakai ini. Dan kita beri mungkin 5% saja atau 10%. Ya. Lalu untuk teks, card teks kita sudah siapkan di sini. Mengenal. Kita beri space 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu kita beri panah juga biar jelas kalau ini adalah sebuah button. Kita drag saja di sini. Warnanya kita ganti abu-abu. 1 saja mungkin. Ya. Kita buat 90. Kita buat rata vertikal. Dan kita taruh di kanan. Oke, sudah. Ini salah satu tips tambahan. Mengapa kita sering menggunakan icon di sebelah kiri, lalu teks di sebelah kanan? Karena orang itu lebih mudah untuk mengenali icon dari membaca teks. Mereka akan lebih cepat untuk mengenali itu icon apa daripada kita membaca teksnya. Seperti itu. Jadi itu mengapa icon berada di sebelah kiri, karena orang membaca juga dari kiri ke kanan. Oke. Selanjutnya kita grup dulu, lalu kita duplicate. Sini kita beri space 1 kali, enter. Oke, sudah, ini kita turunkan dulu. Lalu kita select dua-duanya. Kita pilih ini, lingkaran yang pink di bawah ini, dan kita Ctrl D. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 card, ya kan? Sudah. Kita ungroup saja. Kita drag ikonnya masuk ke card masing-masing.
Oke, jadi di sini untuk icon mencegah saya menggunakan icon cuci tangan karena untuk mencegah virus ini kita harus banyak-banyak cuci tangan dengan sabun. Oke, untuk mengobati karena ini ada kata-kata obat, jadi orang akan lebih cepat untuk membaca info ini karena di sini ada icon obat, dan mengantisipasi di sini informasi tentang kasus corona secara global di seluruh dunia. Jadi mengapa saya menggunakan icon globe di sini? Oke, jadi ini adalah dua screennya. Kita masih ada satu screen lagi belum selesai. Oke, kita geser, kita duplicate ini, dan screen yang terakhir adalah apa tadi namanya, pusat bantuan. Ini yang aktif kita ganti, ini jadi abu-abu, di sini jadi hijau. Oke, lalu kita ganti ilustrasinya, kita drag saja sini. Oke, saya hapus, unlock dulu baru dihapus. Kita masukkan, kita sesuaikan. Oke, kita taruh belakang, send to back, dan kita lock lagi, Ctrl Alt, Ctrl Shift L untuk lock. Di sini teksnya pusat bantuan. Di sini saya menggunakan ambulans karena sudah jelas untuk bantuan rumah sakit, dan di sini saya beri bulan. Jadi ini adalah malam-malam. Jadi ini ilustrasi ini menyimbolkan bahwa para petugas kesehatan itu siap membantu kita siang dan malam, walaupun di malam hari mereka juga siap untuk membantu kita, seperti itu. Itu filosofi dari ilustrasi ini. Oke, selanjutnya untuk kontennya di sini, ini juga akan kita beri nama pusat bantuan juga. Lalu untuk teksnya, akan saya hapus satu. Untuk teksnya kita copy dari sini. Teksnya mungkin seperti ini. Jika Anda mengalami gejala seperti ini, silakan hubungi kontak di bawah. Nah, seperti ini akan kita beri link seperti ini, kita warna hijau, dan kita beri link. Gimana caranya ngasih link di sini? Nggak ada. Oke, kita beri underline. Nah, seperti ini. Jadi jika Anda mengalami gejala-gejala seperti ini, ketika ini diklik, nanti dia akan masuk ke sini, ke screen yang kedua, yaitu tentang informasi corona. Seperti itu ya. Oke, di sini kita buat ke atas sedikit. Seperti ini. Di sini akan ada hotline, konsultasi dokter, dan rumah sakit terdekat. Sudah saya siapkan ikonnya di sini. Kita drag saja. Untuk hotline, ini adalah ikon telepon tentunya. 10%. Untuk hotline ini kita langsung beri tombol untuk panggil saja, untuk memanggil nomor hotline ini, karena ini untuk telepon. Jadi kita beri sini rectangle, mungkin tingginya 24 ya, 24 saja, radius 100, warnanya hijau. Seperti ini kita buat vertikal, dan kita beri teks. Ini kita teksnya kecil saja, mungkin 14, warnanya putih. Dan panggil, caps lock seperti ini.
ternyata masih terlalu besar. 12 ini kita buat 32 seperti ini. Oke, kalau kita buat di tengah ya seperti ini kira-kira, mungkin lebih medium ya. Nice. Selanjutnya untuk card konsultasi kita drag saja di sini. Sepertinya sudah selesai. Jadi ini adalah mobile app untuk pusat informasi dan pusat bantuan terkait virus corona. Buat kalian yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal, selamat, kalian keren, sudah bisa bertahan selama ini di video ini. Namun video ini belum selesai. Selanjutnya kita akan membuat prototipenya. Oke. Untuk prototipe kita buat yang mudah saja. Dari klik di sini akan pindah ke halaman ini, klik di sini pindah ke halaman ini, dan seterusnya. Oke. Ini buttonnya kita ungroup dan kita grup per link. Ungroup. Seharusnya kita menggunakan komponen untuk bottom seperti ini supaya lebih cepat, tapi karena tadi saya lupa, jadi kita edit satu persatu seperti ini. Oke. Setelah itu kita ke prototype. Oke, lalu kita ke klik ini, kita geser ke kanan, klik, kita pakai instan saja. Oke. Lalu di sini kanan instan, sini kiri instan, kanan instan, ini ke sini dan ini ke sini. Untuk mencoba prototipenya, kalau play di sini kan sudah biasa. Kali ini kita akan mencobanya di handphone. Di sini. Di sini bisa kita melihat apakah elemen desain yang kita gunakan itu sudah benar apa belum, ukurannya sudah benar apa belum, kemudian feel-nya sudah enak atau belum, dan flow-nya sudah enak atau belum untuk digunakan di handphone yang beneran seperti ini. Untuk menggunakan prototipe di handphone seperti tadi, sudah pernah saya buatkan tutorialnya juga, akan saya cantumkan videonya di atas ini. Oke. Nah, kita lanjut. Yang terakhir, ini terakhir, saya janji ini terakhir. Kita pengen post desain kita ini di Instagram atau di Dribbble. Jadi kita harus memolesnya, membuat presentasi supaya desain kita ini lebih menarik. Kan kita buat frame di sini. Ini ukurannya saya asal dulu ya. Nanti kalian sesuaikan, mau kalian upload di Instagram atau di Dribbble, kalian sesuaikan sendiri. Lalu ini kita kembali ke desain, tadi lupa. Ini kita duplicate saja. Kita masukkan di frame seperti ini. Oke, seperti ini. Warnanya akan saya copy dari sini. Ini akan kita group dulu. Kita buat di tengah. Seperti ini. Kita buat gradasi di backgroundnya. Salah. Sini saja. Ini warnanya juga hijau. Seperti ini, kita buat lebih gelap. Ya. Lalu kita beri shadow, efek drop 80 mungkin, Y-nya mungkin 40, X-nya juga 40. Oke. Alfanya ini 10 saja mungkin, atau 5, 8. Dan warnanya kita buat hijau juga. Kita ambil dari sini. Ya.
20 saja mungkin. Ya, seperti ini. Lalu untuk shadow di bawahnya, kita buat shadow lagi 60 saja mungkin. Ini 30. Ini kita beri hijau di sini. Oh, ini ternyata di dalam frame. Kita keluarkan dulu. Dan alfanya 10. Kita taruh di belakang sini. Bentar. Ini mungkin 15. Ya, seperti ini. Lalu kita taruh di belakang. Kita duplicate, kita taruh di tengah. Kita duplicate, kita taruh di sini. Oke, sudah. Untuk bayangannya kurang besar sepertinya ya. 80 lah. 40. Oke, ya. Lalu untuk dekorasi yang lain bisa kita pakai mungkin seperti ini. Biasalah ya. Seperti tanaman. Oke. Ini sesuka kalian, tidak harus seperti ini. Warnanya kita pakai ini. Oh, sorry. Fill. Oke, seperti ini. Untuk dekorasi terserah kalian, mau kalian tambahi atau kalian seperti ini saja. Dan untuk tutorial hari ini, inilah hasilnya. Salut buat kalian yang memang mengikuti tutorial ini dari awal sampai terakhir ini. Buat kalian yang mengikuti tutorial ini, silahkan share di story Instagram atau di post Instagram, supaya nanti saya bisa restory di Instagram saya, supaya saya tahu kalau tutorial ini memang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke? Itu dulu tutorial pada video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat tutorial video yang lain, akan saya temukan playlistnya di atas ini. Follow juga Instagram Kuku Aldi, karena di sana saya banyak share tips-tips tentang desain. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan mari kita berdoa bersama supaya virus corona ini bisa segera diatasi di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan itu saja video kali ini. Saya Kuku Aldianto, pamit.